bersyukur padamu. Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Begitu besar kasih-Mu padaku, bahkan hidupmu Kau berikan bagiku. Betapa aku bersyukur padamu, Yesus baik bagiku. Semua yang telah ku terima darimu adalah kasih karunia-Mu. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Tak mampu aku bila tak bersamamu. Ku perlu Yesus di hidupku. Ku perlu Yesus di hidupku. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, saat ini Tuhan kami membawa hati dan pikiran kami datang kepadamu untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami, agar kami dimampukan untuk mengerti apa yang Kau firmankan, dan firman ini boleh tertanam dalam hati kami dan sungguh-sungguh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih setia Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pembacaan kitab suci hari ini dengan tema misi gereja yang holistik terambil dari Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 ayat 13 sampai 16. Dengarkanlah firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Haleluya.
Bapak Ibu Saudara, ketika remaja saya menuliskan di layar HP saya, HP-nya HP jadul ya, yang layarnya masih kecil, ada keypadnya ya, kira-kira seperti gambar inilah, contoh aja ya. Saya menulis tulisan jadilah garam dan terang dunia. Buat saya ini menjadi pengingat agar sikap dan perilaku saya tidak menyimpang dari jalan Tuhan. Walaupun ya gak sepenuhnya bisa dilakukan ya, tapi pengingat lah, paling gak ngingetin aja walaupun entah gimana nanti dilakukannya ya. Tetapi ternyata butuh waktu bertahun-tahun bagi saya untuk menyadari bahwa kalimat ini sebenarnya kurang tepat, Bapak Ibu Saudara. Ada yang tahu kurang tepatnya di mana? Jadilah garam dan terang dunia. Ada yang tahu nggak kurang tepatnya di mana? Ya? Gelap. Oh, layarnya gelap. Iya, layarnya gelap ya di situ ya. Iya, bukan ya. Dalam kalimat ini jadilah garam dan terang dunia, sebenarnya kurang tepatnya adalah di kata jadilah. Kenapa dikata jadilah? Karena kata ini seakan menghimbau kita untuk menjadi garam dan terang. Artinya kita belum jadi garam dan terang. Padahal Tuhan Yesus dalam firman yang kita baca hari ini mengatakan kamu adalah, bukan jadilah. Jadi sebenarnya salah ini ya. Jadi saya nulis dulu tuh salah ya. Nah, Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah. Artinya apa? Artinya kita ini sudah menjadi garam dan terang dunia. Karena itu kita diingatkan ya, sebagai garam dan terang itu melakukan fungsi kita dengan baik. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu garam dan terang adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, bahkan memberi dampak yang besar dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, garam. Apa sih fungsi garam? Ya tentu kita sangat akrab dengan garam ya. Nggak mungkin ada nggak di sini yang belum pernah pegang garam? Nggak ada ya, apalagi ibu-ibu nggak mungkin ya nggak pernah pegang garam. Pasti udah pernah pegang garam, dan garam ini sangat berguna buat kita. Apa aja? Ya? Buat masak, buat masakan ya. Kalau masakan kita kalau kata Inul, kalau sayur tanpa garam kurang enak, kurang sedap katanya ya. Nah, jadi garam ini memberi rasa. Ketika garam dicampur masakan apapun, dia bukan cuma ngeluarin rasa asin, tapi justru rasa dari masakan itu sendiri tuh kayaknya lebih keluar, betul ya? Misalnya daging atau buah aja kadang-kadang rasa itu lebih keluar ketika dikasih sedikit garam. Nah, bahkan kadang-kadang rasa asinnya sendiri itu saking meleburnya gak kerasa asinnya. Tapi dia menguatkan rasa makanan yang ditambahkan garam itu. Betul ya Bapak Ibu Saudara ya? Nah, tapi garam juga bukan cuma memberi rasa enak. Garam juga mineral penting yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Walaupun gak boleh terlalu banyak ya Bapak Ibu. Garam selain memberi rasa pada masakan, apalagi fungsinya? Mengawetkan, betul ya? Mengawetkan ikan peda ya, cumi asin, jambal, meningan pisan ya. Nggak cuma itu ya, nggak cuma ikan, cumi ya, daging dan juga sayur-sayuran ya. Kadang-kadang yang bentuk segarnya itu cuma bertahan mungkin 1-2 hari atau mungkin malah hitungan jam. Ketika diberi garam, dia bisa bertahan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun ya. Jadi garam itu punya fungsi untuk mengawetkan makanan supaya dia tidak busuk, tidak rusak. Selain itu dalam jumlah tertentu, ya mungkin ini nggak banyak dari kita yang tahu, fungsi garam adalah menjadi pupuk
dalam jumlah tertentu ya, kalau kebanyakan juga malah nggak subur tanahnya. Tetapi ini bisa menyuburkan tanah sehingga kualitas tanah dan tanaman yang dihasilkan menjadi lebih baik. Yang kedua, terang. Apa fungsi terang? Apa fungsi terang, Bapak Ibu Saudara? Ya? Menerangi kegelapan. Oke ya. Terang ya tentu saja ya, dia menerangi kegelapan. Kalau ada terang, gelapnya hilang pasti ya. Kalau ada terang, kita mampu melihat apa yang ada di balik gelap. Tentu terang itu menolong kita untuk melihat. Tanpa cahaya yang ditangkap oleh mata, kita tidak dapat melihat benda-benda di sekitar kita ya. Kalau yang jago fisika pasti bilangnya pantulan cahaya ke benda lalu ke mata dan sebagainya lah ya. Kita nggak ngomongin itu. Nah, akibatnya kalau nggak ada cahaya, kita nggak bisa melakukan berbagai hal, bahkan yang paling sederhana sekalipun ya. Saya percaya kalau Bapak Ibu Saudara di tempat gelap, jalan tuh nggak mungkin jak-jak gitu ya, pasti begitu ya, betul nggak? Ya, kita pasti jalannya pakai meraba-raba atau jalannya pelan-pelan gitu ya, karena tidak ada cahaya, tidak ada terang. Jadi terang menolong kita untuk melihat. Terang juga memberi harapan bagi mereka yang kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara, cahaya mercusuar ya, kita tahu dia sangat berguna untuk menuntun para pelaut untuk mencapai daratan. Secercah cahaya di ujung goa yang gelap itu menolong orang yang ada di goa itu untuk mengetahui di mana jalan keluar. Dan cahaya di tengah badai menuntun seorang ke tempat perlindungan terdekat. Sevital itu fungsi garam dan terang di tengah kehidupan kita. Nah, tapi dikatakan juga dalam firman Tuhan yang tadi kita baca, jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia akan diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Pertanyaannya, emang garam bisa jadi tawar? Garam bisa jadi tawar enggak? Enggak bisa ya, ada yang bilang bisa, ada yang bilang enggak bisa ya. Ini menjadi perdebatan di antara beberapa orang bahwa garam ini bisa enggak ya jadi tawar? Ada yang bilang begini, garam itu zaman dulu itu enggak murni garam. Jadi kalau bagian garamnya itu udah habis, ya partikel-partikel penyertanya itu ya jadi enggak asin lagi. Jadi bisa garam dikatakan tidak menjadi tawar, tidak asin lagi. Atau ada juga yang mengatakan bahwa garam Israel itu enggak cuma garam yang dari laut, tapi ada yang garamnya yang dari gunung, yang bentuknya kayak gula batu gini ya, putih, bening butek gitu. Ada yang kemerahan juga ya, kira-kira seperti inilah. Nah, lalu garam yang seperti ini itu kalau salah penanganan ya bisa kehilangan asinnya, bisa kehilangan rasanya, bisa menjadi tawar. Salah satunya adalah jika disimpan itu menempel dengan tanah. Kalau menempel dengan tanah katanya rasa asinnya bisa hilang. Saya belum pernah coba ya, apakah betul begitu. Kalau disimpan lama dengan menempel dengan tanah, bagian yang menempel dengan tanah itu menjadi tawar. Nah, garam yang sudah menjadi tawar ini jadi tidak berguna kan? Tapi dia masih bisa untuk memadatkan tanah. Dan akhirnya apa? Ya diinjak-injak sama orang. Ada juga yang mengatakan bahwa garam itu ya asin, ya seperti tadi Bapak Ibu ada yang bilang garam tuh nggak mungkin jadi tawar, garam itu ya asin, garam tidak mungkin kehilangan asinnya. Karena itu garam yang tidak asin ya bukan garam dan pantasnya dibuang.
Bapak Ibu Saudara, terang juga bisa jadi tidak melakukan fungsinya dengan baik. Kalau apa? Ya firman Tuhan ini kalau diletakkan di bawah gantang, atau intinya kalau ditutupi cahayanya, si terang ini bisa tidak melakukan fungsinya. Dan kalau disembunyikan atau ditutupi, lama-lama si terang itu malah mati, bener nggak? Kalau kan waktu SD sering ya melakukan percobaan, ada lilin lalu ditutupin pakai gelas, terus mati. Ya. Kira-kira seperti itu sebenarnya kalau terang yang tidak berfungsi dengan baik. Bapak Ibu Saudara, sekali lagi kita adalah garam dan terang dunia. Sebagaimana fungsi garam dan terang di dalam kehidupan kita ini, demikian juga kita sebagai garam dan terang. Di tengah dunia yang mungkin seringkali terasa hambar karena kehilangan harapan, duka cita, keputusasaan, kehadiran kita seharusnya memberi rasa. Kehadiran kita membawa damai dan sukacita di tengah dunia yang mungkin mulai membusuk. Dunia yang semakin banyak kejahatan di dalamnya. Dunia yang semakin banyak ketidakadilan dan kemerosotan moral. Dunia yang semakin busuk itu ketika kita ada di dalamnya. Kita hidup seturut firman Tuhan. Kita seharusnya menjadi teladan dan contoh di tengah masyarakat. Sehingga kebusukan dunia dapat kita cegah. Dan sebagai garam, kita pun idealnya menolong orang-orang di sekitar kita untuk meningkatkan kualitas diri mereka dengan perkataan, perbuatan, dan perilaku kita yang membangun orang lain. Ya. Kita sebagai pupuk yang bisa membangun orang lain, menjadikan orang lain pribadi yang lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudara, sebagai garam ya, sebagai terang dunia, kita juga diharapkan untuk bisa menolong orang melihat. Menolong orang lain melihat kebenaran, sehingga mereka dimampukan berjalan di dalam kebenaran itu. Kita juga diharapkan menjadi penunjuk arah, sehingga mereka yang masih dalam kegelapan dimampukan untuk tahu kemana mereka harus datang. Mereka bisa datang kepada Kristus dengan melihat kita. Kita yang adalah terang. Kira-kira kalau seperti itu tuntutannya sebagai garam dan terang, ya kita kan garam dan terang. Susah nggak Bapak Ibu Saudara? Kita sudah lakukan apa belum? Susah nggak Bapak Ibu? Apa gampang? Hah? Tanpa Tuhan susah, luar biasa ya, memang tanpa Tuhan susah, betul. Ya mungkin kalau kita lihat tuntutannya sebagai garam dan terang itu kita jadi mikir ya, aduh aku mah apa atuh. Tapi kembali ke perkataan Tuhan Yesus tadi, kita adalah garam dan terang dunia. Kita ada di tengah dunia dengan fungsi-fungsi tadi. Kita tuh ada. Kita tuh garam dan terang dunia, sudah menjadi garam dan terang dunia. Ini fungsi kita, hanya dilakukan atau tidak. Lalu bagaimana kalau kita tidak menjalankan fungsi kita dengan baik? Ada 4 kemungkinan Bapak Ibu Saudara. Mungkin kita sebenarnya sudah menjalankan, tapi menjalankan fungsi kita ya maksudnya. Namun mungkin kita tidak menyadari. Karena yang diberi dampak atau yang terdampak itu orang lain ya.
Misalnya hidup kita baik, misalnya ya, hidup kita baik, lalu orang lain melihat kita terus pengen tahu kenapa sih dia baik, oh karena dia Kristen misalnya, terus ikut datang ke gereja. Kita nggak tahu, bisa. Itu baik kalau kita mungkin nggak tahu, tapi ternyata kita berdampak, ya itu baik. Tapi mungkin juga kita adalah garam yang tawar. Karena kita salah menempatkan diri kita ikut arus dunia, kita jadi tawar. Atau kita mungkin adalah terang yang menyembunyikan terang kita di bawah gantang, sehingga kita tidak memberi dampak. Atau mungkin juga kita adalah garam, ya, yang mungkin kita adalah garam yang masih ada di dalam kantong plastiknya. Garam sih, kita asin sih, tapi kita masih dalam kantong plastik, makanya kita nggak berdampak. Maksudnya gimana? Bapak Ibu coba kalau kita punya ikan segar, ya kita mau asinin ikannya, tapi kita taruh di antara garam yang masih di dalam kantong plastik. Kira-kira ikannya busuk apa asin? Busuk. Jadi ketika kita melihat bahwa dunia ini tetap busuk padahal kita ada di dalamnya, berarti apa? Kita mungkin masih ada di dalam kantong plastik. Kita nggak mau keluar. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita belum bisa seideal yang tadi disebutkan ya. Harus begini, harus begitu. Karena memang nggak mudah. Bahkan kita bisa bilang itu sulit. Tetapi langkah pertama yang harus kita lakukan adalah keluar dari kantong plastik, Bapak Ibu Saudara. Kita perlu memberi diri kita. Garam seringkali perlu larut dulu ataupun merasuk dulu ke dalam suatu makanan yang digarami. Minyak atau lilin biasanya habis terbakar supaya terang itu terus bercahaya. Karena itu pertama-tama kita perlu memberi diri kita. Dan yang kedua, kita perlu bersandar pada Tuhan. Tepat ya tadi yang dikatakan bahwa kalau nggak ada Tuhan tuh kita nggak mampu kok lakukan itu semua. Ya. Karena sesungguhnya kita sebagai manusia, kita tidak mampu menjalankan fungsi garam dan terang itu. Tetapi Tuhanlah yang memanggil kita dan memampukan kita. Karena itu jangan bilang aku mah apa atuh, kita garam dan terang dunia. Kita bisa, kita mampu karena Tuhan memampukan kita. Dan yang ketiga adalah melakukan. Tujuan kita sebagai garam dan terang dunia adalah supaya orang-orang sekeliling kita, bukan cuma di gereja ya, terutama di luar gereja, itu melihat perbuatan kita dan memuliakan Bapa kita yang di sorga. Itu berarti pertama-tama kita perlu berusaha untuk hidup sesuai firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Tidak ikut arus dunia. Sehingga kita memiliki hidup yang lebih berkualitas. Sebagaimana yang Kristus kehendaki. Dengan demikian kita akan membawa orang-orang di sekitar kita tertarik kepada Kristus dengan sikap dan perbuatan kita. Tetapi jika kita hidupnya masih ikut arus dunia, misalnya ya masih anak-anak nyontek ya kan, terus yang mungkin udah kerja korupsi, itu kan sama dengan mencuri ya, korupsi, nyontek, mencuri. Jangan bilang oh saya mah nggak pernah mencuri tapi suka nyontek, suka korupsi gitu ya. Atau kita mungkin suka bohong dan tipu sana sini, sodok kiri kanan buat dapat jabatan.
semena-mena menindas orang di bawah kita, atau membuli teman. Kita masih melakukan perzinahan atau percabulan, atau bahkan hal-hal kecil yang mungkin kita pikir biasa aja, baik-baik aja. Seperti buang sampah sembarangan, gak mau ngantri, ngomong kotor, dan lain sebagainya. Hal-hal kecil yang seperti itu yang dilihat orang. Jika kita masih melakukan hal-hal yang seperti itu, jangan-jangan kita adalah garam yang sudah menjadi tawar, terang yang masih disembunyikan di bawah gantang. Karena kalau orang melihat kita seperti itu, kira-kira apa yang di dalam pikiran mereka? Orang Kristen ya sama aja ternyata. Orang Kristen ternyata korupsi juga. Padahal katanya orang Kristen tuh jujur-jujur. Ternyata ini sama nih, korupsi juga. Orang Kristen sama aja perilakunya seperti itu. Orang Kristen jahat juga sama orang lain, menindas orang lain juga. Ada yang malah bilang, buat apa jadi Kristen? Orang Kristen perilakunya kayak gitu kok. Nah, kalau kita masih berperilaku seperti itu, kita tidak membawa orang-orang datang kepada Kristus, malah mungkin membuat mereka menjauh. Karena itu mari kita hari ini bersama-sama mengoreksi diri kita. Apakah kita sudah sungguh-sungguh menjadi garam dan terang? Atau kita malah menjadi garam yang tawar, atau terang yang selama ini disembunyikan saja sehingga tidak berdampak? Atau mungkin kita adalah garam-garam yang masih di dalam plastiknya. Bapak Ibu Saudara kekasih Tuhan, mari kita memberi diri, mari kita bersandar pada Tuhan dan melakukan firman-Nya, agar kita dimampukan untuk membawa orang datang pada Kristus lewat sikap dan perbuatan kita. Amin.